Selamat pagi, saya bernama Christine Napitu, kelas 11 MIPA 5, akan menjelaskan mengenai kegiatan 3, 4, dan masalah sosial yang sering dihadapi masyarakat. Masalah sosial yang sering dihadapi pada remaja Kristen. Saya akan menerangkan kegiatan 3 dan 4 ini dari buku bab 10. Yang pertama, saya akan menerangkan mengenai bab 3, yaitu persamaan dan perbedaan antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di keluarga. Yang pertama, saya akan membahas mengenai persamaan sekolah. Yang pertama, di sekolah, pendidikan di sekolah sama-sama untuk mendidik anak-anak. Yang kedua, pendidikan di sekolah dan di keluarga sama-sama untuk memperluas ilmu anak-anak. Yang ketiga, sama-sama membuat atau membangun karakter anak-anak. Yang keempat, sama-sama untuk mengajarkan sopan santun dan untuk memberikan bekal untuk masa depan anak-anak. Dan yang terakhir adalah untuk mengajarkan anak-anak disiplin. Perbedaan antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan di keluarga. Yang pertama, pendidikan di keluarga langsung diberikan secara langsung oleh keluarga. Di keluarga ini meliputi antara orang tua, kakak, abang, atau saudara yang lainnya. Yang kedua adalah keluarga merupakan pendidikan pertama yang diberikan kepada anak mulai dari dia lahir. Di dalam keluarga akan diberikan pendidikan karakter, bagaimana mengajarkan sopan santun kepada orang lain, dan pendidikan adat dan norma. Yang terakhir adalah pendidikan di keluarga merupakan pendidikan non-formal, di mana maksudnya pendidikan di keluarga tidak menggunakan seragam sebagaimana pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah perbedaan pendidikan di sekolah. Yang pertama, sekolah pendidikan formal, di mana di sekolah anak-anak akan belajar dalam sebuah gedung yang difasilitasi oleh pemerintah. Yang kedua adalah pendidikan di sekolah itu memiliki aturan, tata tertib, dan terdiri dari organisasi-organisasi yang wajib diikuti oleh para siswa. Yang ketiga adalah pendidikan di sekolah itu pendidikan formal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maka di sekolah akan menggunakan seragam khusus yang ditentukan oleh sekolah atau yang ditentukan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah pendidikan menggunakan seragam. Dan yang kedua adalah hal-hal yang harus dikembangkan dan harus dihindari pada anak remaja. Yang pertama yang harus dikembangkan, sebagai anak remaja kita harus lebih sering baca Alkitab. Yang kedua, harus tetap rendah hati. Yang ketiga, pantang menyerah. Yang keempat, suka menolong. Yang kelima, rajin belajar. Dan yang keenam, mengembangkan talenta dan bakat yang dimiliki setiap anak. Hal-hal yang harus dihindari pada anak remaja Kristen, yang pertama, minum minuman keras. Yang kedua, pergi ke tempat terlarang seperti diskotik dan yang lain-lain. Yang ketiga, kemalasan untuk pergi ke gereja. Yang keempat, melawan orang tua. Yang kelima, pulang sampai larut malam atau kelayuran. Yang keenam, sering begadang karena main HP atau tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Yang keempat, ikutan balap liar. Yang kelima, merokok. Adapun masalah sosial yang sering dihadapi pada remaja Kristen pada zaman ini, yang pertama, penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, pemerkosaan. Yang keempat, membolos sekolah. Yang kelima, ikut tawuran antar sekolah. Yang keenam, mengendarai mobil tanpa SIM. Yang ketujuh, gaya hidup yang semakin modern sehingga menuntut siswa untuk bermewah-mewah. Dan yang ke-8, sering menerima bulian dari teman lain. Dan yang terakhir adalah tekanan dari teman sebaya. Demikian penjelasan mengenai masalah sosial yang sering dihadapi remaja Kristen. Saya ucapkan terima kasih.